Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga beberapa saat lagi kita akan memasuki 1 Syawal 1441 Hijriah. Kita akan segera menyelesaikan training atau latihan keimanan pada bulan suci Ramadan kali ini. Bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Sejalan dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, niscaya kamu bersyukur. Ibadah saum di bulan Ramadan yang baru saja kita laksanakan sesungguhnya adalah suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan bagi orang-orang yang beriman, yang akan menghantarkannya pada puncak nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan takwa. Takwa merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya karena mengharapkan rahmat dan ridhonya semata. Ketaatan yang dimaksud tidak sebatas dalam urusan ibadah ritual atau ibadah khusus semata, akan tetapi ketaatan yang utuh dan menyeluruh dalam ibadah yang umum, yaitu ketaatan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga ibadah umum akan meliputi seluruh aspek kehidupan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar sekalipun. Artinya kaum muslimin wajib menjalankan urusan rumah tangganya sehari-hari sesuai dengan aturan Allah, menjalankan urusan di lingkungannya sesuai dengan aturan Allah, bahkan sampai menjalankan urusan politik pemerintahan juga harus sesuai dengan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, menjalankan semua urusan ekonomi sesuai dengan aturan Allah, menjalankan urusan sosial budaya juga sesuai dengan aturan Allah. Demikianlah seterusnya. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, seperti itulah wujud ketaatan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya yang harus kita buktikan di hadapan Allah Rabbul Alamin sebagai hasil dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Seperti itu pula lah wujud kemenangan yang seharusnya kita raih, sebagaimana kemenangan yang pernah diraih oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Berakhirnya bulan Ramadan beberapa saat lagi membuat kita merasa sedih dan juga gembira. Kita sedih karena Ramadan terasa begitu cepat berlalu.
Padahal belum banyak rasanya amal soleh yang seharusnya kita lakukan. Sedangkan tahun depan belum tentu Ramadan bisa kita masuki kembali. Bukan karena dia tidak akan datang lagi, tapi persoalannya belum tentu usia kita sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Di samping perasaan sedih ditinggal oleh bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, muncul juga sedikit kegembiraan karena dengan ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan, tentunya ada harapan besar yang bisa kita raih, yaitu ampunan dosa dari Allah Rabbul Alamin. Pada saat ini kita pun bertekad untuk memanfaatkan sisa waktu dalam kehidupan ini untuk meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita jelang 1 Syawal yang artinya peningkatan, yang merupakan saat memulai kembali langkah-langkah peningkatan tersebut. Ibadah Ramadan yang baru saja kita lewati pada hakikatnya adalah tarbiyah untuk nafsiyah, pembinaan keimanan, agar keimanan itu menjelma menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa, adalah diwajibkan kepada mereka yang beriman kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menyebut dan memuji umat Islam yang telah beriman kepadanya sebagai umat yang terbaik. Namun yang perlu kita renungi lagi adalah apakah sudah sesuai antara sebutan terhadap kita dengan kenyataan sehari-hari yang kita kerjakan. Rasanya masih terjadi kesenjangan yang sangat tajam antara idealisme seorang mukmin dengan realitanya hari ini. Di samping itu, di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW juga memuji umat yang beriman kepada Allah sebagai orang yang mengagumkan. Oleh karena itu, kita pun harus merenungi lagi apakah sebutan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersebut telah nampak dalam kepribadian kita sehari-hari. Menjadi seorang mukmin merupakan sebuah pilihan yang tepat. Persoalannya adalah bagaimana agar kita dapat menunjukkan kepribadian kita yang mengagumkan tersebut. Ibadah Ramadan yang akan kita lalui sebenarnya mendidik kita untuk menjadi mukmin yang mengagumkan itu. Ciri pertama dari mukmin yang mengagumkan adalah berorientasi pada kebaikan. Pada dasarnya setiap manusia senang pada kebaikan dan mereka pun telah mengenalnya. Oleh karenanya Al-Quran menyebutkan satu istilah untuk kebaikan yang disebut dengan ma'ruf. Manakala manusia telah menjadi mukmin yang sejati, maka manusia akan sangat senang melakukan kebaikan. Dia akan memberi kontribusi dalam kebaikan, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini semua disadari karena hidup di dunia hanyalah salah satu fase kehidupan.
Sedangkan fase akhirnya adalah kehidupan di akhirat. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wijhatun huwa muwallih fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, manakala seorang mukmin telah berorientasi pada kebaikan, maka seluruh aktivitas yang ia jalani tidak akan mengandung kesia-siaan. Semua akan memberi manfaat, baik bagi dirinya, keluarga, maupun orang lain. Bahkan bermanfaat pula bagi alam semesta. Mukmin seperti inilah yang akan memperoleh banyak keberuntungan dan banyak keberuntungan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian ciri kedua dari mukmin yang mengagumkan adalah selalu bersyukur atas kesenangan yang diperolehnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesenangan, kebaikan dan kenikmatan yang diperoleh merupakan sikap yang sangat mulia. Dengan demikian, seorang mukmin haruslah menyadari bahwa segala kenikmatan merupakan anugerah atau pemberian dari Allah semata. Sifat seorang mukmin yang menunjukkan rasa syukur atas segala kenikmatan itu menunjukkan bahwa ia tidak akan lupa. Ia tidak akan lupa diri bila kenikmatan diperolehnya dalam kehidupan ini. Cara bersyukur yang ditunjukkan oleh seorang mukmin adalah: pertama, bersyukur dengan hati, yakni mengakui bahwa kenikmatan yang diperolehnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukannya hanyalah sebab atau cara untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak tersebut. Kedua, bersyukur dengan lisan, yakni mengucapkan hamdalah atas segala kenikmatan yang telah diperoleh. Oleh karena itu, ucapan hamdalah harus sering diucapkan oleh seorang mukmin setiap saat. Misalnya saat sesudah makan, saat bangun tidur, hingga buang air besar. Karena semua itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan atasnya. Ketiga, bersyukur dengan amal, yakni apapun yang dilakukannya merupakan wujud dari rasa syukurnya, sehingga amal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menunjukkan rasa syukur itulah kenikmatan yang diperoleh seorang mukmin akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga kenikmatan itu tidak hanya dirasakan oleh diri dan keluarganya, tapi juga oleh orang lain, sehingga kenikmatan itu akan bertambah banyak, baik dari segi jumlahnya atau paling tidak kualitasnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum
la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, ciri ketiga dari mukmin yang mengagumkan adalah bersabar atas kesusahan. Sabar atas segala musibah atau kesusahan yang menimpa merupakan ciri yang melekat pada pribadi orang-orang yang beriman. Karena seorang mukmin itu akan menjadi manusia yang mengagumkan. Dari uraian di atas, kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa bagi seorang mukmin, kesenangan dan kesengsaraan hidup merupakan ujian dari Allah Rabbul Alamin. Senang tidak akan membuatnya menjadi lupa diri, dan susah tidak akan membuatnya menjadi putus asa. Hal ini merupakan bekal yang amat penting untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.